Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, Style TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana kita bisa berinteraksi pada malam hari ini guna membahas sebuah pembahasan yang insya Allah akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah memperjuangkan agama Islam sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan indahnya beragama Islam. Pemirsa Style TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada malam kali ini, yang dimana malam kali ini adalah malam Jumat. Semoga di malam Jumat kali ini kita diberikan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam kali ini kita akan membahas tentang pemuda inspiratif. Karena berbicara tentang pemuda inspiratif, pemuda-pemuda pada zaman sekarang khususnya banyak sekali menginspirasikan para idola-idola mereka, bisa saja dari seorang artis, pemain bola dan selebriti, ataupun orang-orang yang menurut mereka bisa digemari dan bisa diambil contoh dari mereka. Tetapi yang kita bahas malam hari ini bukan pemuda inspiratif yang seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi pada malam hari ini kita akan membahas dan mengambil inspirasi dari sahabat-sahabat dari zaman Rasulullah SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk membahas mengenai sahabat-sahabat inspiratif, kemudian kita bisa mengambil inspirasinya, pada kesempatan kali ini pula hadir narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Abang Darandi. Abang Darandi, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberikan limpahan kesehatan. Baik, mungkin sebelum kita memulai masuk kepada pemaparan materi mengenai sahabat inspiratif, mungkin saya ingin mengetahui terlebih dahulu sahabat siapa yang saudara Randi inspirasikan sehingga pada malam kali ini kita akan mengupasnya. Baik, salah satu sahabat atau kisah yang bisa menggugah semangat kita sebagai muda-mudi di zaman sekarang adalah salah satunya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, mungkin mengapa saya memilih kisah ini karena Rasulullah SAW dan juga Ali bin Abi Thalib itu sangat dekat, dan juga memang Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus juga menantu dari Rasulullah SAW. Jadi mungkin kita akan mengangkat dari kisah Ali bin Abi Thalib. Oke, baik. Yang membuat antum tertarik kali mengangkat kisah ini di malam kali ini, mungkin bisa dipaparkan sedikit sebelum kita masuk dalam kisahnya. Baik, ada satu kisah ketika seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib bertanya, "Hai Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, apakah yang lebih utama, ilmu dibandingkan dengan harta? Lalu berikan aku dasarnya, berikan aku dalilnya." Kata Ali bin Abi Thalib menjawab, "Aku lebih mendahulukan ilmu, sebab jika harta itu adalah peninggalan dari Korun, Fir'aun dan lain sebagainya, orang-orang yang terzalim, raja-raja zalim terdahulu. Sedangkan ilmu itu adalah warisan dari para ulama dan nabi-nabi terdahulu." Makanya Ali bin Abi Thalib mendahulukan ilmu. Dan juga satu lagi, ketika orang kedua datang, "Wahai Ali bin Abi Thalib, berikan aku dasar, dalil, apa yang memberikanmu, kenapa engkau mendahulukan ilmu dengan harta?" Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, "Aku lebih mendahulukan ilmu, sebab
Jikalau engkau mendahulukan harta, maka engkau lah yang akan menjaga harta tersebut. Tapi jika ilmu, maka engkau lah yang akan dijaga oleh ilmu tersebut. Kita dijaga ketika kita berteman, kita tidak akan dijauhi, dan juga kita tidak akan dibenci oleh orang-orang. Kita tidak mempunyai musuh dengan harta tersebut, kita bisa mendapatkan musuh. Namun ketika kita mempunyai banyak ilmu, kita bisa membagi-bagikannya kepada orang-orang di sekitar kita dan juga kepada semua orang. Seperti itu. Makanya saya mengambil kisah itu untuk bisa menggugah inspirasi kita untuk para pemuda-pemuda di zaman ini. Oke, untuk antum sendiri yang membuat antum terinspirasi dari seorang Ali bin Abi Thalib ini, yaitu karena kegigihan beliau untuk mendapatkan ilmu berarti. Ya, betul. Oke, mungkin saudara Randi bisa memaparkan kisah dari Ali bin Abi Thalib ini sehingga dia sangat gigih untuk bisa mendapatkan ilmu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib kecil dan tumbuh bersama dengan Rasulullah SAW. Beliau adalah sepupu dari Rasulullah SAW. Beliau lahir di Mekah tahun 11 Rajab 600 Masehi. Nah, ketika itu bisa dibilang Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama, salah satu orang yang pertama memeluk Islam. Yaitu bisa kita katakan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam, dan juga dikatakan dalam hadis termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, seperti itu. Nah, di antara kegigihan beliau karena memang didasari oleh dan didampingi oleh Rasulullah SAW dari sehingga kecil, maka Ali bin Abi Thalib diberikan julukan yaitu pintu ilmu pengetahuan. Jadi memang tadi yang saya bacakan di awal adalah kutipan-kutipan bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memposisikan ilmu dibandingkan harta. Makanya banyak kisah inspiratif ketika orang-orang ingin bertanya tentang hukum, tentang dalil, ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka orang-orang tersebut akan mendatangi Ali. Kurang lebih seperti itu. Dan juga kegigihan yang dimiliki oleh Ali radhiyallahu anhu tidak hanya tentang ilmunya, bukan hanya tentang pengetahuan yang luas, melainkan juga keberanian yang ada pada hatinya. Ada satu kisah lucu ketika Ali kecil bersama dengan Rasulullah SAW berjalan di sekitar Ka'bah. Pada saat itu Ali masih sekitar umur 6 atau 7 tahun. Pada saat itu di sekitaran Ka'bah itu terdapat berhala-berhala yang sangat besar. Bahkan di atas Ka'bah pun itu ada terdapat berhala. Nah, pada saat malam hari, ketika Rasulullah SAW ingin menjatuhkan, karena memang mereka geram melihat berhala-berhala tersebut di atas Ka'bah, maka mereka membersihkan dengan Rasulullah SAW naik ke pundak Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali kecil itu tidak sanggup membopongnya, tapi tidak sampai ke atas. Nah, ketika itu Ali di atas menukar posisi, jadi dia menginjak Rasulullah SAW untuk jadikan tangga. Nah, ketika itu mereka mendorong berhala besar tersebut, lalu mereka melarikan diri. Jadi memang saat itu ketika kejadian-kejadian kecil dan lucu itu memang banyak dikisahkan oleh Ali kecil. Nah, pada saat ketika dewasa, di dalam ada satu kisah yang mungkin sangat familiar di telinga kita. Ketika memang perintah hijrah pertama dari Mekah ke Madinah bertakan kepada Rasulullah SAW, yang mana ketika saat itu memang suku Quraisy telah menyiapkan siasat untuk membunuh Rasulullah SAW karena memang telah geram dengan upaya-upaya yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam. Pada saat itu turunlah siasat untuk bisa Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib itu menggantikan posisi di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Nah, yang mana konsekuensinya pada saat itu adalah bukan hanya tentang luka dan sebagainya, tapi juga kehilangan nyawa saat itu juga. Karena posisinya rumah Rasulullah SAW telah dikepung oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Namun apa yang dikatakan Rasulullah, percaya kepadaku, dan juga ini demi agama Islam juga. Jadi Ali bin Abi Thalib tidur di tempat Rasulullah SAW menggunakan selimut beliau. Lalu pada saat itu keluarlah dengan izin Allah, berjalanlah Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW keluar dengan rumah dengan izin Allah. Orang-orang Quraisy pada saat itu tidak melihat Rasulullah SAW melewat begitu saja. Nah, pada saat
mereka orang Quraisy berpikir bahwa Rasulullah telah tidur, Rasulullah telah lengah, maka ayo kita menyerbu Rasulullah. Pada saat mereka masuk ke kamar tidur Rasulullah SAW, mereka mendapati bahwa yang tidur di situ bukanlah seorang Rasulullah SAW, melainkan dari Ali bin Abi Thalib yang sedia menggantikan posisi Rasulullah SAW. Nah, itu adalah contoh keberanian dan salah satu mungkin kisah juga di perang Khandaq, yaitu ketika Amr bin Abdul Wud itu ketika perang Khandaq berkecamuk, itu memang parit-parit tidak bisa dilewati oleh orang-orang Mekah di Quraisy pada saat itu, yang ketika itu ingin menjatuhkan. Itu adalah siasat perang dari Salman Al-Farisi. Yang mana ketika itu Amr bin Abdul Wud, yang mana dalam riwayat ketika beliau berdiri di suatu karpet merah besar dan ditarik oleh 10 orang kekar pada saat itu tidak akan pernah bisa menggeser kaki Umar bin Abdul Wud, saking besar dan juga perkasanya Umar bin Abdul Wud. Namun ketika saat itu dia menantang semua pemuda-pemuda dan juga panglima-panglima muslim pada saat itu. Keluarlah, wahai panglima muslim, keluarlah. Siapa yang bisa menantangku pada saat ini? Kata Umar bin Abdul Wud. Lalu pada saat itu dengan keberanian Ali bin Abi Thalib, dia keluar membawa pedangnya, maka yang menantang, akulah yang akan menjadi lawanmu. Namun Umar bin Abdul Wud tidak mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu, kamu adalah anak pamanku Abu Thalib, segala macam. Jadi dia meremehkan bahwa dia akan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Namun saat itu dengan izin Allah, Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan seorang yang sosok yang sangat perkasa dan juga sangat besar dan juga paling disegani pada saat itu. Jadi ketika bukan hanya tentang ilmu pengetahuan yang sangat luas dari Ali bin Abi Thalib, tapi juga keberanian dan kegigihan dari Ali bin Abi Thalib ini yang bisa menjadi inspirasi kita untuk bisa kita melihat contoh-contoh kecil bagaimana kita melihat pandangan-pandangan di zaman modern ini. Kita bisa mengambil pelajaran setidaknya dari kegigihan belajar, kegigihan menuntut ilmu, dan juga keberanian yang mana dari hati-hati dari beliau Rasulullah SAW, dari Ali bin Abi Thalib dan juga Rasulullah SAW. Mungkin itu hanya sedikit pemaparan tentang Ali bin Abi Thalib. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan kisah yang sangat menginspirasi kita semua. Semoga dari kisah yang sudah dipaparkan oleh saudara Andi bisa kita ambil manfaat ataupun inspirasi dari kisah tersebut. Saya ingin bertanya lagi mengenai, kalau tidak salah seorang Ali bin Abi Thalib itu dijuluki oleh orang-orang itu seorang yang memiliki pintu ilmu atau kunci daripada ilmu ya. Mungkin pada saat kapan gitu seorang Ali bin Abi Thalib dijuluki, atau siapa yang memberi julukan kepada Ali bin Abi Thalib sehingga dia bisa dijuluki seorang kunci ilmu atau pintu daripada ilmu? Bisa mungkin dijelaskan? Baik, ketika Ali mendapatkan julukan tersebut, sebenarnya banyak sekali julukan dari Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan singa podium, ketika ia berbicara ia membara dan juga dapat menggugah orang-orang yang mendengarkannya. Dan juga kenapa ia bisa dijuluki tentang mengapa ia dijuluki oleh sahabat-sahabat, oleh Aisyah mengatakan bahwa silakan datang kepada Ali untuk bertanya tentang hukum-hukum ini dan itu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang dari sejak Ali bin Abi Thalib kecil itu sudah diasuh oleh Rasulullah SAW dan ada Khadijah pada saat itu, istri pertama Rasulullah SAW. Nah, mengapa bisa dijuluki? Karena memang setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari praktek sehari-hari dan juga ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW itu dicontohkan langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi mengapa bisa ia mendapatkan hal tersebut? Karena memang dari kecil, bahkan dikatakan ia sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Ketika berhala-berhala pada Mekah saat itu, itulah yang orang-orang lain persembah. Nah, julukan-julukan tersebut tidak hanya disematkan semata-mata karena memang hanya omongan belaka, namun juga memiliki bukti yang kuat. Karena ketika Rasulullah SAW telah wafat dan juga Aisyah bisa pernah berkata bahwa Aisyah radhiyallahu anha, silakan datang kepada Ali. Abul Hasan, bapak dari Hasan dan Husain. Ali itu Ali bin Abi Thalib. Itu
datang untuk mempertanyakan suatu hukum, karena memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu langsung didengar sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Namun untuk Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan julukan karena saking luasnya ilmu dan pengetahuan tentang Islam dan juga dasar-dasar hukum Islam yang Ali ketahui dibanding yang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya ingin bertanya lagi ya, karena ini adalah salah satu kisah yang sangat menarik bagi kaula muda yang memang butuh inspirasi dari sahabat-sahabat seperti ini. Kalau tidak salah, seorang Ali bin Abi Thalib itu beliau pernah memimpin, pernah menjadi seorang khalifah. Kalau tidak salah khalifah yang keempat kalau tidak salah. Nah, saya ingin mengetahui ya, dan semoga dari kisah yang ini bisa diambil juga oleh kaula-kaula muda pada zaman sekarang, bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib tidak hanya memiliki ilmu yang luas, kemudian tidak hanya memiliki keberanian yang cukup besar kan, tapi secara leadership juga beliau memiliki itu. Mungkin saudara Andi bisa membuatkan kenapa seorang Ali bin Abi Thalib itu bisa diangkat sebagai khalifah oleh sahabat-sahabat pada zaman itu. Apakah ada hal khusus yang memang beliau harus diangkat menjadi khalifah untuk memimpin umat pada saat itu? Baik. Oke. Terkait dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib, ini terjadi prahara atau huru-hara yang mana ketika ini sebenarnya terjadi ketika Rasulullah SAW wafat. Orang-orang pengikut dari Ali bin Abi Thalib yang mana mengatakan mereka adalah pengikut Ali, yang mana kita dengar sekarang adalah Syiah Rafidhah itu, yang telah melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada kisahnya ketika Ibnu Saba, seorang Yahudi yang orang munafik, yang mengatakan bahwa dia menjadi api kecil yang mana sumber kemunafikan itu bermunculan. Huru-hara ini berlangsung ketika Abu Bakar diangkat. Nah, terjadilah beberapa kemurtadan yang ada di semana-mana. Itulah tugas dari khalifah pertama. Dan juga mengapa diangkat Ali bin Abi Thalib? Karena melihat dari Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu telah selesai. Dan juga pada saat itu Khulafaur Rasyidin itu melihat, bukan hanya sekedar melihat sosok dia adalah kerabat dari Rasulullah SAW, bukan hanya ketika dia orang-orang terdekat melihat dia adalah menantu dari Rasulullah, tapi dilihat dari ketika ia memimpin, ketika ia menjadikan suatu tentang keilmuannya, tapi dia melanjutkan beberapa dari programnya, atau bisa dikatakan kalau kita mengatakan sekarang beberapa programnya itu melanjutkan dari Umar. Nah, tentang tentang ia melawan kemunafikan, tentang ia melawan bagaimana ia melawan huru-hara tentang nabi palsu di zaman Utsman ketika ada nabi palsu, dan juga lain sebagainya. Itu adalah contoh dan juga itu adalah pertimbangan dari sahabat-sahabat dari pada saat itu untuk bisa mengangkat seorang Ali. Di samping dengan ilmunya yang sangat luas untuk bisa mendapatkan dasar dalil hukum, dan juga penempatan dari Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib juga mendapat keterkaitan dari sahabat-sahabat yang lain. Bukan hanya sekedar bahwa ia adalah dari kita bisa dikatakan bahwa seperti zaman sekarang yang mohon maaf ada dari bapak ke anak dan lain sebagainya, tidak. Namun ketika ada beberapa pertimbangan yang memang itu yang membuat sahabat-sahabat dan juga sahabat pada saat itu mengangkat Ali bin Abi Thalib. Oke, baik. Mungkin dari kisah yang sudah kita dengarkan tadi banyak sekali ya inspirasi yang perlu kita ambil hikmahnya. Bukan hanya saja tadi ada yang poin pentingnya, ada 3 kemampuan yang dimiliki oleh seorang Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah memiliki kemampuan tentang keilmuan yang cukup luas, kemudian keberanian yang cukup besar, dan juga sosok seorang Ali juga bisa beliau juga menjadi seorang pemimpin pada zaman itu, dan pada zaman itu pun untuk menjadikan seorang pemimpin itu tidak mudah gitu. Tidak mudah, sehingga dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin. Oke,
Oke, baik, mungkin pembahasan kita pada malam hari ini cukup sampai di sini saja. Sebelum kita mengakhiri percakapan-percakapan kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, saya minta dari Saudara Randi untuk menyampaikan closing statement-nya. Kemudian apa yang menjadi inspirasi-inspirasi untuk ataupun motivasi-motivasi kepada anak muda khususnya di zaman sekarang, agar bagaimana beliau orang-orang atau anak-anak muda pada saat ini bisa mengambil inspirasi dari seorang Ali bin Abi Thalib. Silakan. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ali bin Abi Thalib terkait dengan kegigihan, cara yang menuntut ilmu, bagaimana yang mencontohi Nabi SAW, bagaimana keberanian, dan juga banyak sekali yang bisa kita contoh. Namun di closing statement ini saya akan memberikan sedikit untuk saya pribadi dan juga kepada teman-teman yang mendengarkan, bahwa keberanian tanpa ilmu itu hal yang sangat keliru. Karena memang ketika kita hanya berani tanpa mendasari ilmu, nah itu yang sangat berbahaya, sangat fatal. Namun ketika kita berani mencoba, sangat tidak takut gagal dan tidak takut jatuh, maka itu adalah kegigihan yang mana apalagi kita yang selaku mahasiswa beranggapan bahwa kita selalu gagal, kita selalu merasa bahwa ini adalah suatu kegagalan buat saya pribadi, bahkan beranggapan bahwa saya salah masuk jurusan, saya salah masuk kampus dan sebagainya. Namun kita ambil pelajaran dari Ali bin Abi Thalib, dimanapun ia belajar, dimanapun ia bisa menuntut ilmu, dan dimanapun ia bisa meletakkan keberanian dan juga cara leadership dan juga manajemen diri yang sangat baik. Nah itulah yang bisa kita ambil contoh dari kisah dari Ali bin Abi Thalib. Bagaimana ia bisa memposisikan dirinya di samping ilmunya yang sangat luas, di samping dengan keberanian yang sangat besar, dan juga semangatnya yang tidak pernah putus. Kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang sangat bisa kita ambil contoh ketika dalam soal kepemimpinan. Bagaimana ketika ia mengambil suatu kesimpulan, dia tidak hanya mengambil dari satu sisi, tapi juga membandingkan dari setiap sisi yang lain. Dan itulah yang sampai kita mengambil kesimpulan hanya melihat dari satu sisi, namun juga melihat dari sisi yang lain. Jangan sampai kita melihat suatu kekeliruan dalam diri kita bahwa itu adalah suatu yang sangat fatal, namun kita tidak melihat dari sisi yang lain. Mungkin ketika saya melakukan hal ini, saya menghindari hal ini. Tapi jika saya melakukan kegiatan ini yang terbengkalai, maka kita harus bisa memposisikan diri kita ke dalam dan juga berani mengambil resiko dan konsekuensi yang apa yang kita jalani saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, baik. Salah satu closing statement yang cukup luar biasa dari pemateri kita malam hari ini, yaitu Saudara Randi, yang perlu kita garis bawahi atau yang perlu kita ambil hikmah yang paling penting, yaitu yang pertama adalah bagaimana kegigihan dalam menuntut ilmu, kemudian bagaimana keberanian itu harus dilandaskan dengan keilmuan. Jangan sampai kita hanya bertindak kosong tanpa adanya pengetahuan. Nah, mungkin itu beberapa poin yang sahabat muda bisa mengambil inspirasi dari kisah Ali bin Abi Thalib pada pembahasan kita malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri percakapan atau diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin mengambil satu kalimat dari Ali bin Abi Thalib sendiri, yaitu kata beliau begini, saya akan menjadi seorang budak atau menjadi seorang murid bagi siapa saja yang menyampaikan ilmu kepada saya, walaupun itu hanya satu ayat. Itu sangat luar biasa bagaimana beliau memposisikan diri beliau sebagai seorang penuntut ilmu, orang yang haus akan ilmu, sehingga dia rela menjadi seorang budak, menjadi seorang murid bagi siapapun itu yang mengajarkan beliau, walaupun hanya satu huruf yang orang itu orang itu sampaikan kepada beliau. Ini adalah salah satu kalimat yang sangat inspirasi, yang bisa kita ambil inspirasinya sehingga kita bisa terapkan
di kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita bisa belajar, kapanpun bisa kita belajar, dan kepada siapapun kita bisa belajar. Dan mungkin sampai di situ saja percakapan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Randi yang telah memaparkan kisah yang sangat inspirasi dari seorang Ali bin Abi Thalib. Semoga kita semua yang hadir pada di tempat ini, di studio ini, dan kemudian pemirsa yang mendengarkan di luar sana, semoga bisa mengambil inspirasi dari kisah yang telah disampaikan oleh saudara Randi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Junaidi mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.